Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif la ayyadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Wa fi riwayatin khairun minad dunya wa ma fiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama Bapak pembicara kita, Bapak Dr. Burhanuddin Hamid Darmaji, yang bergabung bersama kita insya Allah nanti bersama-sama. Yang tidak lupa juga Ketua DPW dan segenap pengurus DPW Sultra, Ustadz Ya'udus Salam, dan ini adalah geng Assalam, ya. Ada Antas Salam, Ya'udus Salam, dan seterusnya. Ya, saya kenal keluarga beliau sudah sejak tahun 2002 ketika saya melakukan jaulah dakwah tahun 2002 ke Indonesia Timur termasuk Kendari, Makassar, Manado, Ternate, sampai ke Papua. Dan ini adalah merupakan reuni barangkali untuk yang kesekian kalinya bersama saudara-saudara saya di Kendari. Kalau Papua segenap pengurus DPD dan seluruh aleg se-Sultra, dan tidak ketinggalan Bapak Wali Kota kita, Bapak Zulkarnain, yang sudah siap-siap menolak tenaga kerja asing. Ya, mudah-mudahan tidak sampai masuk. Ya. Kemudian seluruh kader dan simpatisan ya, DPW PKS Sulawesi Tenggara yang dimuliakan oleh Allah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini saya diminta untuk menyampaikan satu tema yang saya kira sudah biasa tetapi mudah-mudahan dampaknya luar biasa. Dan satu tema yang bukan asing tetapi penting, bukan baru tetapi perlu, dan tidak terlalu eksklusif, tapi mudah-mudahan berdampak positif. Yaitu tentang peluang dan tantangan dakwah di saat atau di tengah wabah corona seperti kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini, suara dan wacana tentang new normal atau kehidupan baru nyaring terdengar di telinga kita, ya, disuarakan oleh pemerintah dari pusat, diwacanakan oleh presiden, kita harus berdamai dengan corona. Maka banyak orang yang menanggapinya dan mensikapinya dengan pro dan kontra dengan adanya wacana new normal ini, di mana new normal atau kehidupan baru ini adalah sebuah perubahan perilaku, ya, manusia di saat ada wabah corona dengan menjaga protokol kesehatan. Yang mana sebelumnya normal tapi tidak baru, jadi normal tapi lama. Gitu. Ada orde lama, ada orde baru. Sekarang ini kehidupan orde baru dan new orde baru, jadi barunya baru. Nah, mudah-mudahan ini membangkitkan semangat kita, ya, untuk tetap hidup bersih dan menjaga pola hidup bersih. Dan sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, menjaga protokol kesehatan, mencuci tangan, lalu bersin ditutup dengan kain, kemudian menjaga jarak antara satu dengan yang lain agar tidak terjadi penularan. Semuanya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana karantina kesehatan menurut Rasulullah SAW. Walaupun new normal ini kalau menurut versi WHO yang disampaikan oleh Direktur Regional Eropa tentang wacana new normal di Eropa itu harus memenuhi kriteria
Di antaranya adalah transmisi virus corona harus dapat dikendalikan. Nah, apakah di Indonesia ini sudah termasuk di dalam kriteria itu, sudah dapat dikendalikan atau belum? Kita lihat faktanya di lapangan. Kriteria kedua, sistem kesehatan dapat mendeteksi, menguji, mengisolasi, ya, kemudian men-tracing seluruh kasus-kasus yang menimpa para pasien. Nah, apakah seluruh pasien yang ada ataupun masyarakat ini sudah mendapatkan pemeriksaan secara merata dengan rapid test maupun swab-nya itu yang kadang-kadang lebih telat, lebih lambat hasilnya daripada kematiannya. Orang sudah mati seminggu baru keluar hasilnya. Nah, ini perlu kita kaji tentang wacana ini. Kemudian juga masyarakat harus diedukasi sebelum mereka menghadapi new normal seperti ini. Apa sih new normal itu, kok barang asing? Makanan apa itu? Dari mana? Dari Sulawesi atau dari Kendari atau dari mana makanan apa? Kan banyak orang nggak tahu tentang itu. Apa new itu ya? Mereka banyak kenal new era itu merek sepatu dan merek sendal itu banyak tahu. Tapi kalau new normal itu apa, kan perlu ada edukasi dan sosialisasi agar masyarakat siap menghadapinya. Ya. Padahal kalau kita lihat new normal ini banyak ditentang oleh para dokter atau para ahli, ini belum saatnya dan terkesan buru-buru. Karena di lapangan ya kasus-kasus yang terjadi secara global yang menimpa 212 negara dengan kasus 6.692.686 kasus seluruh dunia, yang meninggal 392.286, yang sembuh 3.230.723. Sementara di Indonesia juga terus naik setiap hari pengumumannya, yaitu sekitar 29.000 kasus di Indonesia, yang meninggal 1.721 dan yang sembuh sekitar 8.892. Kalau melihat kasus-kasus ini setiap hari, kalau kita bandingkan dengan kriteria yang dicantumkan oleh pihak WHO, ini belum terkendali transmisi virus ini. Maka tidak layak untuk diberlakukan new normal ini. Apalagi fakta di lapangan kalau nanti anak-anak sekolah itu disuruh masuk kembali ke kelas, padahal saat ini banyak anak-anak yang terkena virus ini, diantaranya 454 ya, orang dirawat dan isolasi mandiri, 87 orang sudah pulih dan 13 anak itu meninggal. Yang 2,3%-nya itu usia 0 sampai 5 tahun, 5,5%-nya 6 sampai 17 tahun. Nah, kalau nanti masuk bareng-bareng walaupun secara bergiliran dan bertahap, itu sangat rentan terjadi penularan baru dan klaster-klaster baru. Itulah sebabnya kenapa PKS menolak ya terhadap wacana new normal ini kalau tidak memperhatikan kriteria yang sudah disampaikan oleh WHO. Dan ini juga didukung oleh MUI. MUI pun juga mendukung adanya new normal, tetapi harus mengindahkan dan memperhatikan kriteria yang sudah disampaikan dan dianjurkan oleh WHO tersebut. Walaupun nanti ini diberlakukan secara bertahap, ada 5 fase ya new normal ini ya. Fase pertama 1 Juni, industri dan jasa bisnis mulai beroperasi. Kemudian fase kedua ya, nanti ada tanggal 8 Juni toko, mal dan pasar dibuka kembali. Fase ketiga 15 Juni kebudayaan, kegiatan, pendidikan dan olahraga secara outdoor boleh dilakukan. Kemudian tahap yang keempat 6 Juli nanti restoran, warung, tempat ibadah termasuk masjid dan gereja, tempat wisata dibuka kembali sebagaimana biasa. Lalu tahap yang kelima tanggal 20 dan 27 adalah semua kegiatan ekonomi terbuka tetap harus menjaga protokol kesehatan. Itulah gambaran singkat tentang new normal yang digagas dan diwacanakan oleh pemerintah, yang katanya kalau nanti terjadi kurvanya nggak turun-turun ya dihentikan new normal. Jadi uji coba dan spekulasi. Daripada menguji coba masyarakat dan rakyat mati dan meninggal tanpa ada ya penanganan secara khusus, saya kira hendaknya dipikir ulang dan didalami kembali, dicermati kembali wacana itu agar tidak berjatuhan korban yang terus meningkat sebagaimana yang kita ketahui sekarang. Namun wacana itu baik new normal atau old normal atau abnormal itu tidak masalah bagi dakwah. Ya. Karena itu semuanya menjadi tantangan sekaligus peluang. Justru tantangan-tantangan seperti ini
kita ciptakan dan kita rubah menjadi sebuah peluang. Karena peluang itu bisa diambil dari tantangan-tantangan itu. Maka minimal saya sudah catat ada 6 ya poin yang menjadikan di era pandemi seperti ini dakwah punya banyak peluang. Pertama adalah adanya maklumat MUI nomor 1188/DP MUI /5 tahun 2020 yang membolehkan masyarakat sekarang kembali ke masjid. Tapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan ini membuat masyarakat semakin bergairah lagi untuk mendatangi masjid dan mendatangi masjid taklim, mendatangi tempat-tempat pengajian dan tempat-tempat ibadah. Walaupun tetap harus menjaga protokol kesehatan dan sekarang pun juga masyarakat berbeda-beda yang masih ketakutan tetap saja sholat dan ibadahnya di rumah. Kemudian poin yang kedua yang menjadikan peluang dakwah kita tetap ada di masa pandemi seperti ini, dakwah itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Karena dakwah kewajibannya sepanjang masa dan bersifat elastis. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apapun saja. Dan bisa menyesuaikan dan adaptasi terhadap kondisi yang ada di sekitarnya. Lalu poin ketiga adalah pasar dakwah online saat ini sangat terbuka. Ya, di masa seperti ini kita rapat aja pakai online, kemudian kita pengajian juga pakai online. Ya, segala macam orang transaksi pun juga pakai online. Maka ini peluang juga bagi ustadz-ustadz online, ya dai-dai online yang selama ini mungkin offline ya. Nah, sekarang sudah mulai harus belajar dakwah-dakwah secara online dan ini adalah merupakan satu kesempatan bagi para dai untuk belajar lebih lanjut. Lalu poin yang keempat, peluang dakwah ini tersedia dan terbuka bagi kita semua di depan mata kita adalah banyaknya korban PHK dan yang dirumahkan. Menurut laporan Kemenaker itu ada sekitar 3 juta orang yang terkena dampak COVID ini yang menjadi pengangguran dadakan dan miskin mendadak karena mereka di PHK dan dirumahkan oleh perusahaan. Begitu pula banyak anak-anak yang sekolahnya dirumahkan. Bukan hanya pekerja saja, tapi pelajar dan siswa pun juga dirumahkan. Walaupun belajarnya from home ya, dari rumahnya masing-masing, bekerja juga sebagian juga dari rumah masing-masing. Yang kelima adalah banyaknya umat Islam yang belum paham agama. Dari 227 juta umat Islam se-Indonesia yang merupakan 87% dari sekitar 264 juta penduduk Indonesia itu masih belum banyak paham tentang agama ini. Ini peluang juga bagi kita untuk bisa ya menciptakan sebuah gagasan-gagasan baru bagaimana mendakwai mereka yang masih belum banyak paham. Nanti rinciannya di belakang. Ya. Kemudian juga di samping itu banyak penduduk Indonesia ini yang belum lulus wajar 9 tahun. Wajib belajar 9 tahun sampai SMP. Kebanyakan mereka ada lulusan SD sampai 25 juta laporannya itu. Ini berarti kan mereka harus diangkat, di-upgrade wawasan dan kemampuannya serta pemahamannya tentang agama. Sudah nggak lulus SD, nggak lulus SMP, hanya SD, lalu agamanya nggak matang-matang juga karena tidak ada dakwah yang sampai kepada mereka. Lalu yang keenam, poin keenam yang menjadikan ini sebuah peluang dakwah di era new normal ini adalah umat Islam adalah penduduk mayoritas republik ini. 87%, berarti sekitar 227 juta ya dari seluruh penduduk Indonesia sebanyak 264 juta dan itu sesuai dengan laporan BPS ya. Kita mulai dari maklumat MUI nomor 1188/DP MUI /5 tahun 2020 tentang mensikapi new normal seperti ini. Nah, di dalam maklumat itu disebutkan bahwa mendukung kebijakan pemerintah. Kalau memang nanti suatu saat ada kebijakan baru tentang new normal. Tapi MUI memberikan kriteria, memberikan syarat. Sebagaimana syarat dan kriteria disampaikan oleh WHO. Bahwa transmisi virus corona dan COVID ini harus terkendali. Kemudian masyarakat dilibatkan di edukasi. Diajak berpartisipasi agar menyadari. Apalah artinya kalau new normal diberlakukan tapi masyarakat juga tidak menyadari tentang pentingnya menjaga jarak, cuci tangan, ya, kemudian batuk dan pileknya harus ditutupi, ya, lalu pakai masker. Kalau kesadaran itu nggak ada, percuma new normal ini menjadi
new kasus jadinya, kasus-kasus baru. Ya, new problemnya nanti akhirnya. Banyak problem-problem baru yang timbul nanti. Padahal sebelumnya mungkin dengan adanya PSBB yang sudah diberlakukan saat ini sudah meminimalisir angka-angka korban dan angka-angka yang terinfeksi dari corona itu. Tapi kalau ini dilonggarkan, masyarakat sudah seakan-akan sudah bebas karena sudah rindu masjid, rindu pasar, rindu mal, semuanya berduyun-duyun, akhirnya mereka menjadi klaster baru. Ini berbahaya. Makanya MUI juga memberikan kriteria, kalaupun nanti diberlakukan masjid dibuka, mal dibuka, sekolah dibuka, tetap harus menggunakan kriteria WHO yang salah satunya adalah pengendalian virus corona itu di Indonesia. Bahkan sistem kesehatan pun juga harus tersedia dengan lengkap ya. Para dokter, para perawat, APD-nya sudah lengkap, kemudian bagaimana nanti mengisolasi pasien, mengkarantina, dan segala macamnya. Sekarang ini sudah mulai kewalahan, diantaranya adalah di Rumah Sakit UNER Surabaya pun sudah tidak menampung lagi. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah peluang yang pertama bahwa MUI sudah membuka ya, kesempatan bagi umat Islam untuk datang ke masjid, tapi tetap harus menjaga protokol kesehatan yang kemarin sudah dimulai dengan sholat Jumat. Tetapi itu pun juga tidak menjadikan umat Islam kemudian euforia berduyun ke masjid. Masih banyak juga yang ada di rumahnya masing-masing. Oh, nggak ada suruhan MUI aja dalam kondisi normal banyak yang ke masjid, banyak yang tidak ke masjid, apalagi sekarang ada corona, ada alasan untuk tidak ke masjid ya. Nah, ini juga akan menjadi peluang bagi kita untuk membangkitkan semangat dan ghiroh dakwah para kaum muslimin terutama yang ada di Indonesia. Kemudian peluang yang kedua atau poin yang kedua dari peluang dakwah ini di samping seruan dan maklumat MUI yang menggairahkan umat Islam untuk tetap terlibat dan partisipasi dalam dakwah adalah kewajiban dakwah ini sepanjang masa. Dakwah itu tidak hanya ketika normal, abnormal pun juga tetap harus dakwah. Ya, dalam kondisi filman syati wal makro, dalam kondisi menderita maupun bahagia, susah maupun senang, itu nggak ada masalah. Karena sifatnya adalah universal. Baik materinya, baik manhajnya, maupun waktu dan tempatnya, rahmatan lil alamin. Maka tidak akan terpengaruh dakwah itu dengan adanya kondisi-kondisi COVID seperti ini. Karena hukum dakwah itu dibagi dua. Ada yang fardu ain dan fardu kifayah. Kapan saatnya fardu ain dan kapan saatnya fardu kifayah. Fardu ain adalah kewajiban personal. Setiap orang melakukan dan harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Ketika kemungkaran, kejahatan, dan kemakrufan itu bisa diatasi oleh pribadi-pribadi itu. Tapi kalau sudah mengenai masalah-masalah yang harus ditangani secara kolektif, berjamaah, maka ini lembaga, maka menjadi fardu kifayah bagi pemerintah untuk bikin kebijakan, ya seperti yang dilakukan oleh wali kota kita ini, ya itu fardu kifayah. Nggak mungkin ketua DPW mengeluarkan surat edaran dan memberlakukan PSBB karena itu bukan kewenangannya. Dan tidak semua warga Sulawesi Tenggara atau kota Kendari itu melakukan itu karena tidak punya kewenangan. Dan ini harus dilakukan oleh orang-orang yang punya kemampuan dan otoritas tertentu sebagaimana wali kota, gubernur, presiden, dan lain sebagainya. Jadi fardu ain kalau itu bisa dilakukan oleh setiap pribadi dan fardu kifayah kalau itu membutuhkan kerja-kerja kolektif dan jama'i ataupun lembaga-lembaga tertentu yang dimiliki oleh sebagian orang, tidak semua orang, maka itu sifatnya fardu kifayah. Ya, kalau sudah sebagian yang lain melakukan, maka berarti semuanya gugur seperti contoh populernya adalah sholat jenazah begitu ya. Nah, di samping kewajiban ini tidak akan berhenti dalam situasi tertentu dan tidak akan mandek dan stop dan terhalangi terpengaruh oleh suatu kondisi tertentu, maka Islam telah memberikan metode dakwah ini sesuai dengan kondisi masing-masing. Oleh sebab itu Rasulullah Subhanahu wa taala sudah mengantisipasi sebenarnya metode dakwah sejak 15 abad yang lalu. Ketika Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat 125 yang sering kita dengarkan ayatnya itu, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. 3 metode ini dan bisa dipakai kapanpun. Dalam kondisi seperti sekarang ini kita harus tahu bagaimana dakwah kita, apakah harus dengan mau'izah, apakah harus dengan cara hikmah, apakah dengan harus pakai dialog seperti sekarang ini gitu ya. Ini bisa dipakai kapanpun dalam situasi apapun termasuk saat pandemi dan wabah corona yang melanda Indonesia termasuk semua dunia yang sekarang ini sudah mengalami nasib yang sama seperti kita. Maka mungkin satu hal yang sangat bijak
kalau kita sekarang ini banyak menggunakan ya dakwah via online. Karena kondisinya tidak memungkinkan secara offline. Yaitu entah berbentuk seminar seperti sekarang ini ya, webinar maupun langsung melalui Zoom langsung satu arah ya. Jadi monolog bukan dialog antar kita dengan masyarakat tertentu yang saat ini mungkin sedang di rumah masing-masing. Itu adalah bagian-bagian yang bisa menjadi peluang saat ini bagi kita semua untuk selalu berdakwah. Apalagi kalau dari sisi pahala ya sangat banyak kalau kita bisa ingin banyak pahala. Karena sebagian orang yang tidak memahami ini karena tidak tahu bagaimana positifnya orang berdakwah. Yang kata Rasulullah ad-dalu 'alal khair kafa'ili. Setiap orang yang menunjukkan kebaikan adalah pahalanya seperti yang ditunjukkan. Kalau ada 1000 orang yang diberi ceramah dan tausiah menganut apa yang disampaikan oleh para ustadz dan kiainya, maka kiai itu dapat 1000 pahala tanpa mengurangi 1000 pahala yang dimiliki oleh 1000 orang itu. Nah, itu kalau semakin banyak maka pahalanya menjadi pahala MLM. Nah, ini menciptakan suatu peluang bahwa kita akan semakin bergairah, semakin bersemangat untuk berdakwah di masa pandemi corona seperti ini karena kewajiban ini tidak akan pernah berhenti dalam situasi apapun juga. Bahkan metode sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati ihsan. Banyak cara dan banyak metode yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi dan bisa beradaptasi dengan situasi yang ada di lingkungan kita saat ini. Kemudian yang ketiga, peluang dakwah itu bisa kita lihat dari pasar dakwah secara online sekarang sangat terbuka. Karena pengguna internet di Indonesia ini terbesar ya, di antaranya yang ketiga di seluruh dunia. Ya, ada sekitar 171 juta pengguna internet. Ini hasil survei polling Indonesia ini tahun 2018. Itu tahun 2018, sekarang mungkin sudah bertambah ya. Bisa 175 juta jiwa Indonesia dari penduduk Indonesia, dari total penduduk Indonesia 264 juta ya 1.600 ribu jiwa ini ya. Ya, sehingga kalau kita total persentasenya sekitar 64,8% penduduk Indonesia menggunakan internet. Ya, baik yang muslim maupun yang non muslim. Sementara pengguna terbanyak dari pengguna internet itu yang menggunakan YouTube di Indonesia ini adalah nomor 1. Ya, di mana YouTube adalah banyak penggunanya, sekitar 88% itu mereka banyak menggunakan YouTube, mengakses YouTube. 83 melalui WA, kemudian FB 81%, Instagram 80%, pakai LINE 59%, Twitter 52%, ya, Facebook Messenger itu sekitar 47%, gitu ya. BlackBerry Messenger 38%. Yang terbanyak YouTube sekarang. Makanya banyak ustadz YouTube sekarang ini. Ya, ustadz jadi YouTuber. Ya. Nah, ini perlu dikelola. Jangan sampai kita ketinggalan kereta. Orang sudah mencapai puncaknya, kita masih saja mengandalkan offline. Jadi kalau tidak ketemu nggak ngaji. Kalau nggak ketemu fisik kita nggak mantap. Ini bukan masalah perasaan. Ini karena harus mengantisipasi situasi. Kalau nggak ke masjid nggak enak. Ya bukan masalah nggak enak, ini membahayakan. Nah, ini yang kadang-kadang logika kita ini nggak jalan ketika menghadapi situasi yang tidak normal. Ya. Padahal kita harus mengantisipasi dengan segala macam situasi ini dengan baik. Ya. Kemudian juga pengguna Instagram di Indonesia ini termasuk yang terbesar juga, ada sekitar 60 juta orang. Ya, di Indonesia ini setelah Amerika dan Brazil. Ini survei tahun 2018, walaupun itu 2 tahun yang lalu, tapi ini bisa menjadi landasan kita melihat bagaimana pengguna dan pengakses Instagram ini cukup besar juga. Ya. Di samping juga YouTube. Walaupun ini banyak beredar di wilayah Pulau Jawa ya, sekitar 65% itu di Jawa. Ya, termasuk Kendari, tidak termasuk di Jakarta. Nah, ini peluang kan bagi non Jawa dan di luar Jawa untuk melakukan satu upaya dakwah. Karena banyak orang ngumpul ya, penduduk ini kan memang 60% di Jawa. Makanya kalau pemilu menang di Jawa itu udah selesai. Karena 60% ya pemilihnya ada di Jawa. Maka wajar kalau pengguna internet itu 65% juga di Jawa. Tapi bukan berarti di luar Jawa bukan menjadi peluang. Ini peluang juga di Kendari, di Sulawesi menjadi peluang. Dan bagaimana membangkitkan dakwah di daerah-daerah itu, terpencil di daerah-daerah mana di transmigrasi yang kemarin saya pernah datang ke rumah saudara saya di daerah transmigrasi itu. Sekitar 100 kilo sampai 150 kilo ya, dengan jalan berkelok-kelok itu. Itu perlu adanya
antisipasi walaupun kita sedang dilanda pandemi saat ini. Dan konten-konten ceramah biasanya tidak menarik dan tidak banyak diakses oleh banyak orang. Pengguna internet lebih banyak, sekitar 96% konten hiburan yang mereka akses. Karena itu adalah orang pengen santai, sudah pandemi kerja nggak ada gitu kan. Sudah sekolah di rumah, ngantuk, suntuk gitu kan. Capek, letih, lelah, stres, ya mereka cari hiburan. Nah, bagaimana kita juga menjadikan dakwah ini bagian daripada hiburan ruhiyah. Ya, kalau mereka cari hiburan-hiburan rupiah, nah kita sajikan hiburan-hiburan ruhiyah yang mengangkat mental kita agar mereka tidak stres menghadapi corona. Nah, ini adalah peluang juga bagi kita semua. Walaupun 96% mereka banyak mengakses lagu-lagu, film-film ya dan konten-konten yang ringan-ringan gitu ya. Dan ini bisa kita lihat bagaimana konten-konten yang digagas oleh para YouTuber itu sangat banyak peminatnya. Seperti Atta Halilintar saja ya, followersnya itu sekitar 22 juta. Ya, dengan penghasilan 4 sampai 9 miliar per bulan. Ya, karena beliau juga sudah melakukan 500 konten sejak tahun 2014 sampai tahun ini gitu ya. Gen Halilintar 14 juta ya, followersnya, kemudian Deddy Corbuzier 8,26 juta. Itu banyak sekali konten-konten yang menarik bagi masyarakat. Kenapa dakwah ini kok tidak banyak yang mengakses dan tidak banyak yang berminat? Ya, Ria Ricis saja yang hanya menyajikan vlog-vlog seperti ini banyak penggemarnya sekitar 11.621.202. Itu subscribersnya segitu ya. Belum viewernya dan segala macam itu banyak banget dan penghasilannya sampai 500 sampai 7 miliar penghasilannya. Ini melebihi para ustadz dan para kiai. Itu sudah berapa puluh tahun dan ratusan tahun tuh ustadz kalau berdakwah sampai berbuih-buih. Kalaupun itu adalah visi dan misi dan orientasinya adalah untuk mencari materi. Ini adalah sesuatu peluang. Maka perlu kita cari bagaimana ya peluang-peluang ini bisa kita dapatkan. Oleh sebab itu para kiai, para ustadz dan para kader dibangkitkan semangatnya untuk melakukan dakwah-dakwah online. Dan mestinya kita ya harus ada manajemen yang profesional. Kenapa penyanyi dan para pendangdut itu bisa moncar sampai kemana-mana karena ada manajemennya. Ya kita tidak ingin jadi pendangdut ya, tetapi kita ini kadang-kadang kurang mutkin ya, kurang matinun fil khuluq, tapi kadang-kadang tidak mutkin fil amal gitu. Akhlaknya baik sih, tapi karena kita ini nggak mutkin, nggak itkon gitu ya, nggak profesional, jadinya ya menjadi jago kandang aja, nggak dikenal orang ya. Ya mungkin juga kita dikenal di bumi aja sekitar kita aja, di seluruh bumi kita nggak akan dikenal. Apalagi kita nggak dikenal di langit, malah payah lagi. Di langit nggak kenal, di bumi nggak ada orang kenal. Gitu. Nah, bagaimana dakwah ini dikenal di bumi juga dikenal di langit. Bagaimana caranya? Antisipasi itu harus kita segera lakukan dengan menangkap peluang dan menangkap kesempatan-kesempatan seperti ini. Ya, kalau kita bandingkan dengan para YouTuber baik Deddy Corbuzier maupun Atta Halilintar dan Gen Halilintar, Ria Ricis yang puluhan juta ya, para penggemar dan followersnya, kemudian viewernya juga banyak. Ya kita lihat ustadz-ustadz kita kalah mereka ustadz-ustadz kita ini. Walaupun sajiannya cukup menarik seperti Ustadz Bahasa Lama saja ya di Twitternya cuma dapat pengikut berapa? 23.000. Kemudian di Facebooknya cuma 274.000. Kemudian YouTube-nya saja ya 351.000 pengikut ya followersnya. Walaupun tayangannya 40 juta. Ustadz Abdul Somad ya pengikutnya di FB cuma 774.000. Kemudian tayangan-tayangan beliau yang di YouTube itu yang di jumlah tayangannya sekitar 38 juta masih kalah dengan seperti Atta Halilintar yang kalau dihitung sejak tahun 2014 sampai 2019 itu sudah 1,6 miliar. Dan YouTuber terkaya nomor 8 sedunia. Baru 2014 yang lalu. Ya, mengalahkan ustadz-ustadz yang ngajinya sudah lama, kuliahnya sampai ke Mesir, gitu ya, pesantrennya lama banget. Tidak bisa didongkrak. Dan kesempatan ini siapapun bisa memanfaatkan asal kita profesional dan punya manajemen yang baik. Kemudian Hanan Attaqi cuma diikuti sekitar 8.000 ya di FB-nya, kemudian di Twitter-nya cuma 1.158.
Kemudian di YouTube-nya saja ya pengikut dan tayangannya cuma 11 juta. Kalah jauh dari Atta Halilintar, bahkan dari Ria Ricis gitu. Jadi Deddy Corbuzier gitu. Gus Mus itu cuma 1,66 juta pengikut. Kecil, para kiai besar loh. Gus Mus itu pengurus PBNU. Dikenal oleh NU yang 60% ya penduduk Indonesia ini mengikuti NU. Tapi kenapa? Ya, sekelas beliau ini saja pengikut pekajiannya cuma 1,6 juta. Nah ini barangkali menjadi evaluasi bagi kita semua. Ya, apalagi di Instagram. Ya. Ustadz-ustadz kita ya kalah jauh. Ustadz Somad aja 9,6 juta followersnya. Kemudian Ustadz Hanan Attaqi 7,1 juta. Ustadz Agim sekitar 4,3 juta. Ya, Ustadz Felix Xiao itu sekitar 3,8 juta. Ustadz Adi Hidayat yang fenomenal itu cuma 1,9 juta. Dengan ya, penampilannya, dengan materinya yang padat, berisi, dan bermutu tinggi. Ya, itu saja cuma 1,9. Sementara yang hiburan ringan-ringan itu justru banyak penggemarnya. Nah, ini menjadi evaluasi kita bersama, bagaimana agar menciptakan dakwah yang menarik, dikemas. Sebenarnya isinya barangkali bisa kita kemas. Apalagi casingnya juga perlu. Gitu. Isi mungkin bermutu, tapi kemasannya nggak baik, ya orang tidak akan beli. Ya, biting selilit itu, kalau dijual di pasar dengan bungkus daun, apalagi daunnya kotor, ya harganya murah, tapi kalau dibawa ditaruh di etalase lalu dibungkus plastik yang bagus dan indah, dikasih label, kasih merek, dijamin halal ya. Itu ada biting atau untuk selilit ya, tusuk gigi dijamin halal. Itu sudah mahal itu. Karena kemasannya dan promosinya. Nah, kita Ustadz ini kadang-kadang nggak ada yang mempromosikan, kerja sendiri, udah menyiapkan materinya sendiri, kalau ngerekam sendiri, ya mengeser sendiri gitu kan. Terima amplop sendiri dan nggak profesional gitu. Nah kita ini nggak boleh kalah dengan mereka. Mereka punya tim dan ustadz-ustadz yang tadi saya sebutkan 5 orang, Aakim, kemudian Ustadz Abdul Somad, Ustadz Hadi Hidayat, Hanan Attaqi, itu nggak punya partai loh, nggak punya kader sebagaimana kita dari DPW sampai ke mana? Ke tidak punya kader sampai pengurus struktur sampai depera loh itu. Ya. Nah, kita ini kan punya kader begitu banyak, struktur sampai ke desa. Kenapa kita tidak bisa mengupgrade dan mengcreate kemudian mengangkat menjadikan Syakhsiah Bariza misalnya Ustadz Yaudu menjadi orang yang terkenal, dakwahnya dikenal banyak orang menjadi rujukan. Ustadz Andi, Ustadz Suherman dan ustadz-ustadz yang lain di Kendari bisa sebenarnya. Dan itu orang-orang lama itu. Ya. Ustadz Andi itu termasuk manusia-manusia langka di Kendari. Ustadz Suherman manusia langka. Ustadz Yaudu itu orang langka semua. Masih awet dan abadi lestari sampai hari ini, nggak rontok di tengah jalan. Itu perlu dilestarikan orang-orang seperti ini. Tapi perlu ada manajemen. Perlu ada yang membackup tim. Kalau enggak ya hilang. Mutunya saya kira nggak kalah dengan mereka. Cuma bagaimana kemasan kita. Ya, begitulah kira-kira peluang yang kita hadapi di masa pandemi ini. Kemudian banyak korban PHK sekitar 3 juta orang yang banyak terkena dampak ini, terutama di sektor-sektor pariwisata, keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, otomotif, UMKM ini saudara-saudara kita yang di rakyat kecil itu banyak terdampak ini, mereka nganggur di rumah. Nah, butuh sentuhan-sentuhan dakwah mereka itu. Ya, melalui YouTube, melalui Zoom, melalui apapun yang bisa kita lakukan, walaupun kita nggak bisa bertatap muka. Mereka sedang nganggur di rumahnya. Kalau sampai nganggur nggak ada yang mengingatkan, lalu stres bunuh diri seperti kemarin terjadi di Jakarta Timur itu. Mereka tidak mampu menghadapi kehidupan dengan segala macam tantangan dan problematikanya. Maka para ustadz, para kiai, dan para kader inilah yang bisa menyelamatkan ya, mental mereka tetap bangkit dan semangat bergairah walaupun corona tetap melanda sampai hari ini juga. Kemudian juga peluang yang bisa kita tangkap, banyak umat Islam yang belum paham agama. Bisa kita lihat daripada survei PT IKI yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, 65% sampai 70% umat Islam Indonesia yang sebanyak 227 juta itu, 65% sampai 70%-nya belum bisa baca Quran dengan baik. Ya, jangankan sampai mengajarkannya, jangankan sampai ya mengamalkannya, baca saja banyak yang belum bisa. Ini peluang bagi para dai kita untuk mengajari mereka baca Quran yang baik dan benar. Lalu jumlah pesantren aja di Indonesia cuma 27.218, santrinya cuma 3.642.738, lebih kecil dibanding dengan
ya, lulusan-lulusan SMA, SMK, SMP dan SD maupun TK. Itu semuanya kalau ditotal bandingannya yang nggak sekolah agama itu sekitar 75 juta. Sementara di pesantren cuma 3 juta. Ya kalau kita urutkan dari RA ya, Rodotul Atfal, kemudian Bustanul Atfal yang TK Islam itu MI, MTS, MA, kemudian ada Ma'had dakwah segala macam, ada lembaga pengajian Quran, ada pondok pesantren, seluruhnya kalau total cuma 27 juta. Kalah jauh dengan mereka yang alumni di orang-orang yang sekolahnya di tempat umum. Dari SD, SMP, SMA sampai SMK itu ya 75 juta. Berarti sangat kecil, berarti peluangnya masih banyak. Ya, kalau 75 juta tadi yang ada di luar pesantren dan sekolah agama, ya berarti ada sekitar lebih dari 50 juta yang belum tersentuh gitu. Dan ini peluang bagi kita semua untuk bisa menjadikan mereka itu bisa lebih paham lagi tentang Islam, apalagi ya sekitar 25 juta ya tidak lulus wajar atau wajib belajar 9 tahun, cuma SD saja. Ya, dari 75 juta itu cuma ya 25 juta itu lulusan SD. Ya. Kemudian umat Islam penduduk mayoritas dunia, bahwa kita ini terbesar di dunia dengan 227 juta dan ini adalah populasi muslim terbesar di dunia ya, dari 108 miliar muslim dunia ini ya kita adalah yang terbesar ya. Dan mudah-mudahan nanti diprediksi tahun 2050 ya Indonesia ini atau umat Islam sedunia ini bisa mencapai 2,7 miliar ya. Itu dari 1,8 sekarang ini ya. Kemudian Muslim Indonesia terbanyak adalah 87. Di samping ada Kristen Katolik, 87%-nya adalah umat Islam. Nah, ini adalah peluang-peluang perlu kita tangkap di masa pandemi ini. Walaupun ini enggak pandemi pun juga menjadi peluang dakwah. Adapun tantangannya apa? Pro kontra new normal masih banyak dibicarakan oleh banyak orang. Rendahnya kesadaran dakwah juga minim. Kemasan konten dakwah kurang menarik sehingga orang banyak mencari hiburan. Ya, banyak mencari hiburan dan tidak mau tertarik terhadap YouTube yang berisikan dengan ceramah-ceramah tausiah agama. Berarti kita harus terus meningkatkan kemampuan dan kapasitas. Ya. Kemudian mungkin gara-gara umat Islam atau para ustadz itu gaptek, nggak tahu tentang teknologi, kemudian nggak ada manajemen yang baik, nggak profesional. Lalu kemudian ada juga tantangan berikutnya adalah rendahnya minat masyarakat dalam akses tema-tema dakwah. Yang tadi saya katakan 96% itu banyak mengakses tema-tema hiburan. Di samping juga adalah jaringan internetnya juga tidak menyeluruh ke seluruh Indonesia. Bahkan di Kendari saja kalau di daerah-daerah pinggiran dan terpencil akses internetnya, jaringan internetnya juga putus nyambung. Banyak putusnya daripada nyambungnya. Nah itu juga menjadi kendala. Lalu juga terbatasnya kehadiran masyarakat di masjid-masjid taklim. Ini kendala-kendala yang kita hadapi sekaligus menjadi peluang kita untuk menyampaikan dakwah kita di era wabah corona yang melanda Indonesia termasuk dunia sampai hari ini belum musnah dari hadapan kita semua. Mudah-mudahan peluang ini bisa kita tangkap dan kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga dakwah Islam yang rahmatan lil alamin itu bisa dirasakan dalam segala situasi, baik itu ada wabah maupun tidak ada wabah, ada corona, nggak ada corona, ada COVID, nggak ada COVID, new normal, nggak normal, abnormal, tetap dakwah berjalan dan bisa memanfaatkan kesempatan peluang yang ada. Mudah-mudahan ini bisa diridhai oleh Allah dan mendapatkan berkah dari apa yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridul inayah. Walafu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.